Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Aku mau terima kasih banget sama kamu karena udah klik ini dan mau nonton ini. Karena memang ini adalah video pertama aku membahas mengenai kebiar. Jadi, apa sih kebiar itu dan kenapa aku bisa jadi anak kebiar? Teman-teman, sebelumnya kenalin buat kamu yang belum kenal, nama aku Jessica. Aku merupakan anak kebiar tahun lalu. Kebiar itu merupakan suatu kondisi di mana kamu cuti dari pendidikan kamu dan memutuskan untuk melanjutkannya kapan kamu siap. Jadi, kenapa aku kebiar? Aku kebiar karena alasan utamanya berarti ditolak PTN, beberapa PTN yang aku daftar, dan ada masalah-masalah lain yang agak sensitif dan gak bisa aku jelasin di sini. Gimana tanggapan orang-orang di sekitar aku pada saat mereka tahu aku kebiar? Seperti yang kamu duga, mereka pasti bakalan nanya, kenapa kamu kebiar? Apalagi kan teman-teman aku udah pada dapat PTN-PTN impian mereka, dan mereka juga udah sekolah di kampus-kampus yang memang mereka impiin. Banyak sih yang nanya kayak, kamu kan juara kelas, kok nggak kuliah? Kamu sekarang kuliah di mana? Kamu kesibukannya apa? Dan juga sedikit juga orang-orang di sekitar aku, di luar teman aku yang kayak masih atas aku gitu bilang, kamu kerja aja, kamu ngapain di rumah pengangguran? Dan masih banyak orang yang kayak ngasih hal-hal negatif di dunia nyata ini mengenai kenapa gak melanjutkan perkuliahan. Jadi teman-teman, kalau ditanya bersyukur nggak kebiar, aku jawab bersyukur pakai banget. Karena gimana ya, kalau misalnya aku gak kebiar, pasti aku gak ada di sini guys, gak bakal take video ini dan gak bakal sebersyukur ini. Kenapa? Aku bakal jelasin beberapa dampak positif yang membuat aku merasa bersyukur banget jadi anak kebiar. Yang pertamanya itu relasi. Dengan aku kebiar, relasi aku bisa lebih banyak dari yang sebelumnya. Teman-teman online aku banyak banget. Kenapa bisa? Gara-gara memang aku join satu komunitas namanya, nanti aku spill. Sekarang nggak boleh dulu, biar kamu penasaran. Bonusnya di sini bisa dapat jodoh BTW kalau join komunitas ini. Jadi komunitas ini merupakan sebuah komunitas yang di dalamnya semua anak-anak kebiar dan sedikit ya teman-teman seperjuangan lah istilahnya. Jadi kita bahas itu nanti dulu. Pokoknya aku dapat relasi yang banyak banget, mulai dari komunitas, organisasi, bahkan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai PTN yang sebelumnya aku memang nggak tahu pas aku masih kelas 12. Gimana bisa tahu ya? Karena setelah kita kelas 11 bener-bener langsung tiba-tiba ditanya, kamu setelah kelas 12 mau jadi apa? Padahal pas kelas 10 kan kita nggak ada ya dikasih tahu mengenai SNMPTN ini. Dan jujur li ya, aku pas kelas 10 nggak tahu apa-apa mengenai PTN karena memang aku senolep itu guys. Aku nolep banget meskipun generasi covid yang info itu sat banget. Alasan aku masuk SMA itu sebenarnya mau kuliah, cuman itu aja. Jadi hal yang bisa membuat aku jadi anak kuliah atau mahasiswa pada akhirnya, aku nggak tahu gimana caranya, gimana alurnya, dan kenapa bisa gitu. Dan setelah aku jadi kebiar, aku bener-bener nyesal banget baru tahu itu semua. Dari ilmu aku tuh makin banyak banget mengenai perkuliahan. Itulah hal pertama, yaitu relasi yang makin banyak banget, yaitu kesempatan untuk bekerja. Buat teman-teman yang mungkin mau nambah uang jajan nih, boleh banget loh nyari kerjaan pas kebiar, dan sambil belajar juga. Banyak banget kerjaan-kerjaan yang bisa kamu lakuin, dan kamu tau lah kerjaan-kerjaan yang aku maksud ya banyak ya kan. Meskipun sebenarnya aku pengangguran pas kebiar, tapi adalah beberapa yang aku lakuin yang bisa menghasilkan cuan meskipun gak wow banget ya. Jadi apa sih dampak positif lagi yang aku ngerasain pas kebiar? Yang ketiga itu aku bisa lebih mengenal diri aku sendiri. Dari yang aku kemarin pilih teknik sipil pas aku tryout, dan memang sih pas aku pas ke perguruan tinggi aku pilihnya pendidikan, dan pada akhirnya setelah kerja aku juga pilih pendidikan. Ternyata aku menyadari
pada saat kita masih sekolah kita terlalu fokus pada materi dan pembelajaran yang diberikan sama kita. So kita jadi gimana ya, canggung dan bingung banget sama tes ke perguruan tinggi ini. Dan setelah aku gap year, aku benar-benar dapat banyak banget pengetahuan mengenai masuk jalur perguruan tinggi. Bahkan aku baru tahu kalau misalnya ada golden ticket di berbagai universitas. Ada yang jalur rapot lah, ada yang jalur sertifikat atau prestasi lah, dan masih banyak lagi. Teman-teman yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana, jangan sampai kamu nekat untuk kuliah di tempat dan jurusan yang sebenarnya bukan bagian dari passion kamu, atau nanti kamu bakalan nyesel. Karena gak sedikit yang aku tahu teman-teman gap year dan gap year aku yang kayak baru menyadari passion mereka. Sangat buat kamu mengenal diri kamu lebih dalam. Kalau ditanya iri gak sih lihat teman-teman, aku jujur gak terlalu iri, tapi ada rasa insecure lah. Karena mereka juga mencapai itu kan berdasarkan perjuangan mereka. Gap year itu gak semenakutkan itu, dan kamu cukup jalanin aja dengan tekad yang kuat dan juga pikiran yang cemerlang, biar nantinya kamu gak sia-sia gap year-nya. Intinya kamu harus gas, belajar, cari passion kamu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bakalan bisa kalau kamu usahain. Aku dulu nolep banget, serius nolep banget masalah perguruan tinggi dan lain-lain. Tapi sekarang aku tahu banyak hal, dan aku pengen kamu juga ngerasain hal yang sama. Jangan takut gap year ya.